Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Walaupun kondisi kita saat ini sedang seperti ini, semoga semangat teman-teman tetap terjaga dan di rumah harus lebih baik daripada di sekolah. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tema 8 subtema 2 tentang unsur tokoh dalam cerita. Sebelumnya, Ustazah akan mengulang kembali materi pada subtema 1. Teman-teman suka pada baca cerita kan? Nah, cerita yang kalian baca itu memiliki jenis. Mari kita bahas jenis-jenis cerita tersebut. Jenis cerita ada 2. Yang pertama yaitu fiksi. Cerita fiksi ialah cerita khayalan, rekayasa, atau cerita yang dibuat-buat. Contohnya, dongeng, novel, cerpen, dan komik. Yang kedua yaitu non-fiksi. Cerita non-fiksi ialah cerita yang benar-benar terjadi. Contohnya, kisah para nabi dan sahabat, kemudian berita. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi unsur tokoh dalam cerita. Tokoh adalah pelaku atau orang yang ada di dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi 2. Tokoh utama, orang yang peranannya paling dominan di dalam cerita. Tokoh pendukung, orang yang peranannya tidak begitu dominan di dalam cerita. Sifat tokoh dibagi menjadi 2. Yang pertama, antagonis, sebagai sifat yang jahat. Yang kedua, protagonis, sebagai sifat yang baik. Seperti 2 sifat yang berbeda dari seorang Fir'aun dan istrinya Asia. Fir'aun memiliki sifat yang sombong dan serakah, sedangkan istrinya memiliki sifat yang taat pada Allah dan dermawan. Fir'aun dikategorikan sebagai tokoh yang bersifat antagonis, sedangkan istrinya Asia dikategorikan sebagai tokoh yang bersifat protagonis. Nah, di subtema 2 ini kita akan membahas juga tentang keunikan daerah tempat tinggal. Dimanapun kalian berada, disitulah tempat tinggal kalian. Ada yang di pedesaan, perkotaan, ataupun di negara lain. Setiap tempat tinggal memiliki keunikan masing-masing. Keunikannya bisa berupa tempat wisata, makanannya, atau bentuk bangunannya. Contohnya saja di desa, banyak sungai, gunung, sawah, dan lain-lain. Atau saja di Mesir terkenal bangunan piramidanya. Dengan banyaknya keunikan dan kenikmatan yang Allah beri, sebaiknya kita sebagai seorang muslim wajib melestarikan lingkungan dan mensyukurinya. Tercantum dalam firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Nah, sekarang teman-teman, silahkan buat cerita tentang keunikan daerah tempat tinggal kalian. Dan di dalamnya harus ada unsur tokoh. Kerjakan di buku tulis ya. Demikian materi pembelajaran yang Ustazah sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga teman-teman dimudahkan dalam memahami materi tersebut. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.